Anda saat ini menyimak breaking news, saya Tifal Solesa untuk membawa Anda pada satu informasi yang terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang baru-baru ini sudah mengeluarkan putusan untuk menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu. Sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk Anda yang mengikuti breaking news kali ini, kami juga akan menyampaikan rilis terakhir yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui situs resminya di mkri.id. Ini disebutkan dalam rilis terbaru pada pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat hari ini 2 Januari 2025, disebutkan bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu dianggap tidak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kali ini kami akan coba bahas terkait dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan saat ini kami akan coba bahas terkait dengan putusan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama peneliti Perludem Fadli Ramadhani. Selamat sore Mas Fadli dengan Tifal di studio. Suara saya terdengar ya Mas? Selamat sore Mas. Terdengar Mas, suara terdengar dengan baik. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama Kompas TV kali ini. MK hari ini memutuskan untuk menghapus ambang batas presidensial threshold 20% itu. Semua partai peserta pemilu bisa punya peluang mencalonkan capres-cawapresnya. Angin segarkah ini menurut Anda atau ada punya pandangan lain soal ini? Ya, ini putusan yang bisa dikatakan fenomenal dan sudah dinanti cukup panjang ya. Paling tidak oleh banyak publik, masyarakat, mungkin juga sebagian partai politik yang menginginkan kesempatan yang sama bagi semua partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya meyakini bahwa putusan ini atau kemudian upaya menghapus ketentuan ambang batas minimal kursi atau ambang batas persentase perolehan suara pemilu legislatif sebagai persyaratan bagi partai politik untuk mengusul pasangan calon presiden, itu sudah diajukan bahkan mungkin sejak ketentuan ini pertama kali muncul pada tahun 2004. Dan ini kan semakin tidak relevan karena mulai tahun 2019 yang lalu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Sehingga tidak relevan lagi hasil pemilu DPR pemilu sebelumnya atau perolehan kursi DPR pada pemilu sebelumnya dijadikan dasar bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden. Nah, dengan putusan ini ke depan, MK sudah bisa memberikan kepastian hukum kepada semua partai politik peserta pemilu, artinya semua partai yang mendaftar menjadi peserta pemilu setelah lolos verifikasi yang nanti dilakukan oleh KPU, untuk pemilu 2029 itu punya hak dan punya kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden sendiri. Artinya kalau nanti ada satu partai politik baru misalnya yang tidak punya kursi di DPR, tidak punya perolehan suara pada pemilu sebelumnya, tapi memenuhi syarat menjadi peserta pemilu pada pemilu 2029, dia punya hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden tanpa harus bergabung dengan partai politik yang sudah punya kursi atau sudah punya perolehan suara. Jadi ini jelas satu putusan yang sangat patut diapresiasi kepada MK, meskipun baru diputuskan pada hari ini, tapi ini jelas suatu putusan yang memberikan implikasi perbaikan sistem elektoral pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia ke depan.
kalau membaca dari putusan ini, kemudian alasan-alasan yang didasarkan oleh hakim konstitusi, walaupun pada faktanya dalam sidang kali ini ada 2 hakim yang dissenting opinion, berbeda pendapat atas putusan tersebut, bisa dipastikan bahwa nantinya dalam pemilu berikutnya, kalaupun ini akan ditindaklanjuti oleh otoritas pembuat undang-undang, ini tidak akan lagi istilah ada koalisi oposisi yang menguntungkan sebagian pihak tertentu saja, begitu Mas? Bahwa nanti akan ada koalisi atau partai politik bergabung ya untuk bisa mengusung satu pasangan calon itu tetap diberikan kesempatan dan itu diperbolehkan. Bahkan tadi itu juga di-mention secara eksplisit dalam pertimbangan hukum MK. Tetapi penggabungan atau koalisi partai politik untuk mengusung satu pasangan calon presiden itu tidak lagi quote and quote dipaksa dengan persyaratan minimal persentase kursi DPR atau minimal perolehan suara pemilu legislatif. Sekali lagi, tidak lagi dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Kalau partai politik mau bergabung, mau berkoalisi, mau mengusung satu pasangan calon, itu biarlah terjadi secara alamiah, sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Tidak ada yang terkesan dominan, begitu ya? Betul, karena yang terjadi selama ini kan justru sebaliknya. Partai politik yang punya kursi banyak, partai politik yang punya perolehan suara banyak pada pemilu sebelumnya seolah-olah mendominasi proses pencalonan presiden dan bisa mengendalikan arah konstelasi pencalonan presiden. Nah, dengan ketentuan ini partai politik bisa punya kesempatan mengusung kader sendiri dengan jauh lebih leluasa. Publik pemilih pun bisa mendapatkan calon presiden yang jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam. Oke, kita kan inginnya juga memastikan bahwa perjalanan pemilu nanti akan berjalan efektif begitu, efektif, efisien. Dengan tidak adanya ambang batas ini memungkinkan bahwa akan banyak calon yang muncul di publik begitu untuk maju di pemilihan presiden nantinya. Memastikan bahwa efektif, efisien, tokoh-tokoh yang maju punya kualitas yang bisa saling kompetitif satu sama lain begitu. Bagaimana cara bisa memastikan kualitasnya juga bisa bagus begitu, Mas? Satu, itu menjadi kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen secara baik, secara demokratis, sehingga partai politik sebagai organ demokrasi satu-satunya di republik ini yang punya otoritas mengusulkan pasangan calon presiden, maka mereka bertugas untuk menemukan figur kader terbaik untuk bisa diusung menjadi calon presiden. Itu pertama. Nah, yang kedua, Mas, ini adalah pemilihan presiden, bukan pemilihan RT, kepala desa, bupati, dan gubernur. Orang yang ingin maju menjadi calon presiden pasti berhitung betul apakah dia secara kapasitas, secara intelektualitas, kapabilitas itu memenuhi kualifikasi menjadi calon presiden di negara sebesar Republik Indonesia ini. Dan partai politik pasti juga akan berhitung sebelum mengusung satu pasangan calon presiden. Jadi jangan membayangkan semua orang akan berbondong-bondong menjadi calon presiden, tidak. Sebanyak-banyaknya calon presiden yang akan bisa muncul dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sudah dinyatakan tidak ada oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi, ya jumlahnya nanti akan sebanyak sejumlah partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu saja. Dan kita semua tahu untuk jadi peserta pemilu itu kan syaratnya berat sekali. Harus punya kepengurusan di semua provinsi, harus punya syarat keanggotaan di 75% kabupaten kota di setiap provinsi, punya kepengurusan, punya basis organisasi yang baik. Nah, itu tidak mudah. Nah, makanya perbaikannya juga mesti menyeluruh. Partai mesti memperbaiki pola kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Kemudian proses verifikasi menjadi peserta pemilu juga sudah sangat ketat. Dan itu sudah dilaksanakan dan mesti dilaksanakan dengan baik. Jangan dimanipulasi lagi seperti pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini yang akan memberikan perbaikan yang jauh lebih sistemik ya terhadap proses pencalonan presiden. Dan Anda tadi sudah sempat menyinggung masalah pembelajaran kita di pemilu 2024. Terlepas bahwa putusan ini sepenuhnya pertimbangannya datang dari para hakim konstitusi, tapi Anda merasa hakim konstitusi ini juga mendasarkan putusannya dari pembelajaran dari Pilpres sebelumnya? Pasti. Saya yakin betul bahwa fenomena pencalonan presiden pada tahun 2019 dan tahun 2024 itu mempengaruhi perubahan konfigurasi sikap hakim konstitusi yang ada sekarang. Karena kalau dibandingkan dengan, ini kan bukan permohonan pertama, Mas. Kalau kita lihat permohonan terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, khususnya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu sudah hampir 35 kali diuji ke MK. Nah, kalau sekarang kemudian sikap hakim MK berubah,
dengan komposisi hakim yang juga tidak terlalu signifikan berubah dengan komposisi hakim di tahun 2017, saya yakin bahwa memang refleksi dari Hakim Konstitusi itu juga berangkat dari fenomena bagaimana pencalonan presiden tahun 2019 dan 2024, ketentuan ambang batas ini telah menyebabkan perkongsian jangka pendek Baik. dan kemudian menghambat kesempatan partai untuk mengusung kadernya sendiri. Oke, tahan dulu di situ, Mas. Sambil kita lanjutkan nanti setelah kita dengar pernyataan dari Hakim Konstitusi dalam sidang hari ini yang memutuskan menghapus ambang batas Pak presidensial untuk pencalonan capres dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Kita coba simak. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mungkin bisa Anda mendapatkan pandangan lagi atas apa yang dibacakan oleh Ketua MK yang menjadi Hakim Konstitusi di sana soal amar putusan tadi. Sejauh mana Anda memaknainya, Mas? Iya, dengan dinyatakannya pasal 222 ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagai ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, itu artinya tidak boleh lagi ada persyaratan persentase kursi dan persentase perolehan suara untuk partai politik mengusulkan pasangan calon presiden. Dan artinya tidak boleh lagi ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2029 dan pemilu-pemilu ke depannya. Nah, kalau kita baca juga dari pertimbangan-pertimbangan hukum MK tadi di putusan ini, juga dijelaskan pembentuk undang-undang mesti mengatur rekayasa elektoral untuk memastikan tidak hanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang dihilangkan atau dihapus karena itu dianggap sebagai sebuah ketentuan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana kemudian pencalonan presiden ke depan itu tidak menghadirkan calon tunggal atau kemudian didominasi oleh satu pasangan calon saja. Itu artinya apa? Perlu juga pengaturan ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon. Nah, jadi ada PR rekayasa elektoral juga ya ke depan yang mesti dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu juga dipertimbangkan tadi oleh MK. Bagaimana kemudian partai politik wajib menentukan sikapnya untuk mengusung satu pasangan calon dalam momentum pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, jangan partai politik menjadi tidak mau mengajukan pasangan calon presiden, sehingga nanti ada calon tunggal dalam pemilihan presiden. Itu juga sesuatu yang dipikirkan dan ditimbang oleh MK dalam putusan tadi. Oke, tapi di sisi lain kami juga mencermati begitu pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPR saat ini yang menyatakan bahwa ada rencana untuk membuat omnibus law politik begitu. Dengan merujuk dari putusan ini, Mas, apakah sejauh mana Anda berharap putusan MK ini bisa dielaborasi, bisa ditindaklanjuti oleh DPR, terutama dengan rencananya untuk membuat omnibus law politik itu? Iya, penggabungan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama di level undang-undang, yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang penyelenggaraan pemilu, dan bahkan mungkin berkaitan dengan undang-undang partai politik, itu satu gagasan yang menarik untuk didiskusikan. Dan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 misalnya, terkait dengan gagasan omnibus atau kodifikasi undang-undang pemilu, itu mesti segera dimulai inisiasinya. Artinya simulasi, pencermatan, pengkajian terhadap sistem penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk salah satunya terkait dengan sistem pencalonan presiden ini, mesti mulai dibahas dari tahun 2025 ini. Nah, kita berharap ke depan dalam tahun 2025 atau selambat-lambatnya di awal tahun 2026, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu itu sudah selesai, sehingga nanti suasana kebatinan yang mulai dipengaruhi oleh aroma kontestasi di 2029 tidak terjadi dalam proses pembahasan undang-undang pemilu. Nah, dan putusan MK ini wajib untuk diakomodasi begitu? Pasti, karena putusan MK kan sifatnya final dan binding.
Putusan yang pertama dan terakhir dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Oke. Kalau ini kan sudah keluar putusannya begitu, sifatnya final and binding, final dan mengikat. Tapi kalau Anda menangkapnya akan sejauh mana dinamikanya secara politik, membaca dinamika politik sekarang, merujuk dari putusan hari ini akan sedinamis apa berikutnya nanti, Mas? Ya, pro dan kontra pasti terjadi ya. Ada partai politik yang merasa diuntungkan dengan putusan ini. Ada juga partai politik yang mungkin merasa hegemoninya akan terganggu dengan syarat pencalonan presiden tidak lagi menggunakan persentase kursi. Tapi bagi saya itu akan menjadi sebuah proses pembelajaran saja untuk perbaikan kerangka hukum pemilu ke depan. Yang pasti MK sudah memberikan semacam batasan konstitusional bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dengan menggunakan persentase kursi dan perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya tidak boleh lagi diberlakukan. Bahwa misalnya ada syarat yang jauh lebih ketat untuk partai politik bisa menjadi peserta pemilu, itu mungkin sesuatu hal yang bisa saja diterapkan gitu. Oke. Kita akan coba lanjutkan lagi di segmen berikutnya, mengulas lagi lebih lanjut soal putusan MK ini. Saya harap Anda tetap bersama kami ya Mas ya, kami akan lanjutkan lagi breaking news sebentar lagi.